Ibu bapak, saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. 25 Desember sudah begitu dekat. Sekarang kita berada dalam perjalanan menuju 24 Desember. Dan malam 24 Desember merupakan waktu umat Kristen berkumpul. Peringatan akan kelahiran Yesus ditunjukkan dalam akta ibadah di 24 Desember. Dan tahun ini tema peringatan kita adalah Allah dalam kerapuhan insan. Bacaannya dari Lukas pasal 2 ayat 1-20. Di situ ada dua topik yang Lukas tunjukkan. Pertama, Kaisar Agustus dan bayi Yesus. Yang kedua, para gembala di padang dan dua lansia di bait Allah. Kaisar Agustus menunjuk pada kegagahan dan keperkasaan. Bayi Yesus menggarisbawahi kerapuhan dan ketidakberdayaan. Para gembala adalah wakil pekerja serabutan yang berusaha bertahan hidup dari hari ke hari dan bulan ke bulan. Sementara Simeon dan Hana menunjukkan pada para lansia yang merindukan keabadian, hidup mengatasi pergumulan hari ke hari, bulan ke bulan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup adalah sebuah kenyataan yang paradoks. Kota dan desa, istana dan gubuk, raja dan rakyat, kaya serta miskin, orang-orang pusat dan kaum pinggiran, menghadirkan secara nyata paradoks-paradoks itu. Dan Lukas tidak menutup mata terhadap kenyataan itu. Ia bercerita tentang adanya paradoks-paradoks saat menunjukkan kelahiran Yesus. Paradoks pertama, Kaisar Agustus dan bayi Yesus. Ini perbandingan yang tidak sebanding. Agustus berusia kira-kira 40 tahun. Yesus adalah bayi yang baru saja berusia 1 jam. Yesus lahir di Bethlehem karena perintah Maharaja Agustus untuk rakyat disensus. Dan kita tahu kalau raja bertitah, wajiblah bagi rakyat untuk patuh. Jadi Yusuf harus membawa Maria istrinya menempuh 120 km dari Nazaret ke Bethlehem, walaupun sang istri sedang hamil tua. Melawan titah raja hanya berakibat fatal. Apalagi yang melawan itu hanyalah tukang kayu seperti Yusuf dan Maria. Rakyat harus taat pada raja. Bawahan tunduk pada pimpinan, betapapun sang raja seorang feodal dan pemimpin otoriter serta pongah. Ini sikap hidup yang menyakitkan hati orang-orang kecil, tetapi sudah menjadi etos politik. Rakyat rapuh, pemimpin kokoh, walau suka korup. Pemimpin bergaya preman wajib ditaati. Itu salah satu nilai hidup Kristen. Paulus tegaskan itu dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Premanisme pemimpin tidak bisa dilawan. Biarkan Allah saja yang memberikan ganjaran. Kedua, Yesus anak keluarga tukang kayu. Ibu dan ayah Yesus bahkan tidak punya tempat tinggal di rumah penginapan ketika tiba di Bethlehem. Ini beda dengan Agustus. Dia maharaja kedua paling disegani dalam kerajaan Romawi. Tempat tinggalnya adalah istana. Lukas mensejajarkan dua nama yang strata sosialnya berbeda seperti langit dan bumi karena satu tujuan yang agung. Yesus belum jadi raja saat Agustus meraja, tetapi Yesus ditentukan untuk menjadi raja. Malaikat berkata kepada Maria di Lukas 1 ayat 33, ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Agustus raja, tapi bukan untuk selama-lamanya. Hanya 77 tahun Agustus di tahta
yakni dari tahun 63 sebelum Masehi sampai tahun 14 sesudah Masehi. Sementara Yesus adalah raja untuk selama-lamanya. Di tahun 10 sebelum Masehi, Senat Kerajaan Roma mengangkat Agustus sebagai anak dewa atau Divi Filius. Lalu dikeluarkanlah uang logam bernama dinar atau denarius. Di uang itu ada lukisan wajah Agustus bertuliskan Divi Filius, Agustus, anak Allah. 10 tahun setelah Agustus jadi Divi Filius, malaikat datang kepada Maria untuk memberitahu bahwa bayi yang Maria lahirkan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Lukas mensejajarkan Agustus dan Yesus untuk menunjukkan kontras yang satu ini. Divi Filius Insani disejajarkan dengan Divi Filius Ilahi. Agustus menjadi Divi Filius karena kesepakatan manusia. Yesus adalah Divi Filius karena kodrat sorgawi yang dimiliki. Agustus adalah pemimpin manusia yang dinobatkan sebagai Divi Filius. Yesus adalah Divi Filius yang menjadi manusia untuk mengatasi kerapuhan insani. Sertifikat Divi Filius yang diberikan kepada Agustus hanyalah fotokopi. Yesus adalah pemegang sertifikat Divi Filius asli. Agustus adalah manusia yang penuh kerapuhan, tetapi ingin menggapai status keagungan untuk mengatasi kerapuhan. Yesus adalah pribadi dalam keagungan yang merendahkan diri, hidup dalam kerapuhan insani, supaya memberi hidup keabadian kepada manusia yang rapuh. Nanti, waktu berusia 30 tahun, Yesus menunjukkan siapa Divi Filius sebenarnya antara dia dan Agustus. Waktu itu Yesus meminta satu koin. Setelah melihat wajah Agustus di koin itu, Yesus berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Pemberian kepada Allah adalah totalitas kehidupan. Sedangkan pemberian kepada Agustus hanya berupa sekeping mata uang. Guru dari Lukas, yakni Rasul Paulus, menulis tentang hal itu di Roma pasal 12 ayat 1. "Aku menasihati kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Ketiga, Agustus adalah kaisar nomor 2 kerajaan Roma yang dihormati dan diagungkan setelah sang ayah Julius Kaisar. Keduanya menciptakan ketertiban dan kemakmuran dalam seluruh kerajaan. Itu sebabnya nama Julius dan Agustus dipakai dalam kalender Romawi yang sekarang juga kita pakai. Jumlah hari untuk 2 bulan itu sama, yaitu 31. Tetapi kerajaan yang makmur tidak selalu berarti hidup rakyat sejahtera. Umumnya hidup sejahtera hanya milik pejabat. Warga negara terus menderita dan rapuh kehidupannya. Perintah sensus dari Kaisar Agustus justru menunjukkan penderitaan dan kerapuhan itu secara nyata. Karena sensus diadakan untuk 2 kebutuhan, wajib militer dan wajib pajak. Kerapuhan itu Lukas tunjukkan dengan gambaran yang sangat menyentuh hati. Yesus dibaringkan di dalam palungan dan dibungkus dengan kain lampin karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sangat ironis. Yusuf pulang ke kampung halamannya sendiri, Bethlehem, tetapi tidak ada tempat bagi dia untuk bermalam. Ini memang kisah para gelandangan di kota kelahirannya sendiri.
Kerapuhan rakyat nyata digambarkan di situ. Di negara yang dipimpin oleh Maharaja Agustus dan menciptakan kemakmuran. Palung dan kain lampin adalah simbol kerapuhan. Gembala-gembala di Efrata menunjuk kepada rakyat yang terbuang. Simeon dan Hana merupakan kaum lansia yang dilupakan. Mereka tergolong orang-orang pinggiran dalam kerajaan yang makmur. Jangankan raja, ketua RT dan RW sekalipun tidak akan melirik kaum pinggiran. Pemimpin suka mendahulukan keluarga dalam pembagian BLT, walaupun keluarganya bukan kaum yang rapuh. Lukas memang mensejajarkan Agustus dan Yesus untuk menunjukkan paradoks tindakan Allah. Allah menyatukan hidupnya dengan kaum yang rapuh. Tempat yang dipilih untuk kelahiran anaknya adalah tempat orang-orang gembel. Pengumuman tentang kelahiran Yesus, pemegang sertifikat Divi Filius sejati, disampaikan kepada orang-orang pinggiran. Lukas hendak menunjukkan hal yang jarang, bahkan tidak pernah ada dalam benak para pemimpin dan penguasa yang hidup dalam keperkasaan. Ketika mata seluruh dunia tertuju kepada tahta dan jubah kerajaan, Allah justru menunjuk kepalungan dan kain lampin sebagai tempat manusia menemukan keilahian yang sejati. Kekuasaan adalah simbol keperkasaan. Manusia suka berebut kuasa, bergerak ke pusat, menduduki kota besar, dan berada di ring satu. Tetapi Allah justru bergerak ke pinggiran, berada bersama orang-orang yang terbuang, dan menjadikan kampung yang terkecil, Bethlehem, sebagai tempat dilahirkan. Lukas hendak mengatakan kepada Theophilus, sebagai penerima buku kiriman Lukas, bahwa makna sebuah jabatan, nilai dari predikat kekuasaan, adalah memanusiakan mereka yang dianggap orang pinggiran dan memperhatikan hidup orang-orang kecil, bukannya memperalat mereka untuk kepentingan kekuasaan dan merampas atau bahkan juga merampok hal-hal yang menjadi kebanggaan mereka. Mulai membangun dari desa, memberdayakan orang-orang pinggiran tidak boleh hanya menjadi slogan saat pidato, sambutan, suara gembala, dan khotbah-khotbah. Sementara dalam tindakan justru sama sekali tidak mencerminkan keberpihakan pada orang kecil. Sebab tanah mereka diserobot, milik kesayangan mereka dirampas, dan ekonomi pendukung hidup mereka justru dimatikan karena keberpihakan pada ekonomi global. Dunia berubah bukan karena pendapat atau slogan. Dunia berubah karena teladan, karena tindakan keberpihakan. Ini yang Lukas hendak tunjukkan dengan membuat perbandingan antara Agustus dan Yesus. Antara orang yang hidup dalam kegagahan dan Allah yang memilih menyatukan hidup dengan manusia dalam kerapuhan. Selamat menyongsong hari Natal 2022.